Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Kali ini kita masih dalam serial cerita rakyat tentang kerajaan Islam tertua di Sumatera Selatan. Tentu saja kita semua penasaran dan masih banyak juga yang belum mengetahui adanya kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yang tepatnya terletak di Tanah Abang Lematang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Berdirinya kerajaan tertua di Sumatera Selatan ini hampir bersamaan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Namun, sebelum kita cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar yang lain tahu tentang kerajaan Kebon Undang ini. Syekh Nurul Ikhwan menikah dengan Putri Mayang Sawitri, seorang anak dari Raja Mesir yang bertahta pada tahun 1395, yang terkenal pada zaman itu raja yang kaya raya. Perkawinannya dengan Putri Mayang Sawitri hanya dikaruniai anak tunggal yang bernama Karib Muarib, yang oleh keturunannya lebih dikenal dengan panggilan Tuori Jalla atau Ngawak Junjungan. Semasa masih remaja, Karib Muarib menuntut pelajaran agama Islam dan ilmu dunia pada Raja Pasai Aceh, Gujarat, Cumpu, dan di negeri Cina. Kembali ke Kebon Undang setelah menikah dengan Putri Rubia binti Syekh Malikus A.S. Zair pada tahun 1421. Syekh Nurul Ikhwan wafat pada waktu berziarah kepada leluhurnya di Mina, Saudi Arabia pada tahun 1401 Masehi, dan selanjutnya dimakamkan di Mina, Saudi Arabia. Pada waktu Karib Muarib masih tugas belajar di menua negara, pimpinan kerajaan dijabat oleh Patih atau Hulu Balang Kebon Undang, yaitu Jolang Seno atau Bang Muria bin Mulia Adipati bin Joko Satmoko bin Joko Samudro bin Maulana Muhammad Ishak dari tahun 1401 sampai 1421 Masehi. Karib Muarib menyelenggarakan pemerintahan dan penyebaran agama Islam pertama kalinya dibantu 4 orang patih utama yang terkenal, 4 Petulai, Seiring, Serasan, Sekundang, dan Setungguan. Dari 4 patih tersebut, yaitu yang pertama Jolang Seno bin Mulia Adipati bin Joko Satmoko bin Joko Samudro. Yang kedua, Siak Sakti Mahkute bin Jati Kesuma bin Said Muhammad Kamal. Yang ketiga, Maharaja Besi atau Malim Mukkidin. Dan yang terakhir, Soleh Ambar atau Amayaullah. Kemudian barulah disusun wilayah kepatihan dan kepemimpinan, antara lain Kepatihan ibu kota kerajaan Kebon Undang dipimpin oleh Jolang Seno, Kepatihan Curug dipimpin oleh Siak Sakti Mahkute, Kepatihan Dangku dipimpin oleh Maharaja Besi atau Sakti Besi atau Malim Mukkidin, sampai turun-temurun termasuk Kepatihan Sedupi. Kepatihan Nikat dipimpin oleh Soleh Ambar atau Amayaullah sampai turun-temurun. Kepatihan Muara Bengkulu dipimpin oleh Syekh Angkasa Ibrahim Papa, kemudian diturunkan kepada anaknya Syekh Zakaria Hamami. Kepatihan Tanjung Enim dan Muara Enim dipimpin Syekh Jalaluddin, kemudian diturunkan kepada anaknya Syekh Jalil dari Humpu Palawa Gujarat. Kemudian kepatihan-kepatihan diperluas sesuai kemajuan yang dicapai, terutama memantapkan penduduk agar hidup menetap, tidak urip berpindah-pindah, dan diajarkan cara bertani.
ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Yang pertambahan kepatihan tersebut antara lain Kepatihan Kebanjati atau yang dikenal Kebanjati Besemah dipimpin oleh Jolang Seno. Kepatihan Keban Agung dipimpin oleh Siak Sakti Mahkute. Kepatihan Babatan oleh Nariti Narita atau Sarim dan istrinya. Kepatihan Serun Awi atau Sungai Rotan dipimpin Badarudin. Kepatihan Prabu Muli, Syekh Haji Jalili. Kepatihan Babat Toman dipimpin oleh Haji Abdul Rasid dan keturunannya. Kepatihan Sekayu Musi dipimpin oleh Ilham bin Siak Sakti Mahkute. Kepatihan Bangka atau di Pangkal Pinang dipimpin oleh Ahmad Patoni bin Siak Sakti Mahkute. Tanjung Batu dipimpin oleh Ahmad Maulana bin Soleh Ambar. Menanga Komring dipimpin oleh Mahmudin. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.